Gimana nih, lu kan ketemu highlight terus ada yang kayak iri atau haters atau Gak gimana? tahu sih, maksudnya so far tuh kayak gue belum pernah sejauh ini merasakan adanya hadiran haters yang beneran. Di YouTube High ini udah beberapa ada pertanyaan. Boleh. Ini ada Aneh-aneh ya pertanyaannya. mantap, boleh request pertanyaan nggak Min untuk Bass Boy? Ada haters kah? Soalnya jadi perwakilan Indonesia di event Converse Global. Nah, gimana nih? Lu kan ketemu highlight terus ada yang kayak iri atau haters atau Gak gimana? tahu sih, maksudnya so far tuh kayak gue belum pernah sejauh ini merasakan adanya hadiran haters yang beneran attack gue secara langsung, baik itu via dunia nyata maupun via medsos kayak misalnya. Oh, medsos nggak ada juga tuh kayak DM. Gue nggak tahu, entah gue misalnya nggak pernah nemu baca atau nggak pernah notice, tapi ada atau memang nggak ada. Intinya sejauh ini gue belum pernah menemukannya so far gitu. Dan kalaupun ada, ya udah sih. Bodo amat ya. Bodo amat. Yang berangkat tetap gue, bukan lu. Nah, yang ketemu Tyler gue. Gue bukan lu gitu. Iya. Lu mah pengen doang gitu. Gue Iya. berangkat. Iya. Dan maksudnya diberangkatinnya ya bukan karena nggak ada somethingnya Iya, kan pasti gitu. Kalau lu yang something, lu yang berangkat, men, bukan gue. Gitu. Nah, itu tuh. Oke, berarti so far nggak tahu ya, ada Nggak atau tahu, nggak, dan bodo amat juga gitu Nggak kan. peduli juga sih. Ada pertanyaan lain juga nih. Wah, ini mungkin dia dengerin album Adulting for Dummies nih, soalnya Mantep nih, orang keren berarti. yoi, pendapat lu aja nih soal orang yang childish, gimana sih biar akhirnya mau ambil langkah biar jadi lebih dewasa dari sebelumnya, apa yang harus dilakukan? Ya lebih ke lu sih sebenarnya. Lu ngerasa cukup nggak sama keadaan lu sekarang gitu? Kalau terlepas childish, maksud gue ini apapun current state lu ya, mungkin lu ngerasa lu childish, lu ngerasa kurang secara ekonomi, mungkin kurang secara perilaku atau apapun, yang pasti ya lu balik lagi bertanya sama diri lu, mungkin apakah lu merasa nyaman dengan current state. Kalau emang lu ternyata ngerasa nyaman, ya sakarepmu gitu. Karena lu yang nyaman gitu. Tapi kalau ngerasa lu nggak nyaman, ya let's do something lah gitu. Misal contoh lu nggak nyaman dengan pendapatan 5 juta sebulan, do something man gitu. Entah side job atau cabut. Side job entah apa. Tapi kalau lu nyaman, biar kata orang itu standar, gue sih nggak bisa hidup kayak gitu ya. Go ahead man, lu nyaman gitu. Iya, bukan hidup gue. Iya. Jadi akhirnya balik lagi, yang tahu kapan harus maju dan bergerak ya lu. Benar. Nggak ada nasihat kayak Lu harus pakemnya gini. formulanya Iya, gitu, iya. nggak ada deh. Benar deh. Jadi ketahui dikit loh. Nah, Ini ada pertanyaan lagi. Wah, ini masih berkaitan sama yang sebelumnya nih. Cuman orangnya beda. boleh. Bass Boy, salah nggak sih kalau kita insecure? Enggak dong. Wajar dong. Ini kayak sesi psikologi Iya, jadinya. Childish, insecure, nanya gitu. Kayak psikolog ya. Kayak psikolog gadget. Insecure nggak salah sih menurut gue sih. Cuman ya jangan jadi lu nge-stuck gitu. Lu apa ini misalnya? Insecure, aduh aku insecure, aku gendut. Ya lu olahraga lah. Do something ya. Simple kan gitu. Do something gitu. Tapi kalau lu juga ngerasa, oke, badan gue bukan yang bagus-bagus amat. Contoh ini misalnya fisik yang bisa gue analogi dengan gampang ya. Oke, badan gue nggak bagus-bagus amat. Terus gue nggak perlu nge-gym, gue nyaman segini, ya nggak usah. Tapi kalau lo insecure dan lo pengen do something about it, ya do. Gitu tuh. Kecuali hal-hal yang nggak bisa lo rubah. Kayak misalnya mak bapak lo siapa? Iya, muka lu gitu kan. Iya. Ya udah, dari Tuhan kayak gitu ya Iya. ibaratnya. Tapi balik lagi, muka lo juga masih bisa lo improve. Bisa sih. Skincare, Nah. operasi plastik misalnya. Cuman kalau warna mata kan nggak bisa tuh kayaknya tuh. Softland bisa. Softland. Apapun bisa, man. You can do anything, bro. Tergantung lu gitu. Ya, tergantung lu nya mau melakukan apa enggak Nah, gitunya ya. dan balik lagi ya, sebenarnya menurut gue insecure tetap butuh ya. Karena kan itu yang jadinya bikin lu kayak motivasi lu juga untuk ngedorong. Oh, gue kurang di sini nih. Iya. Laku sesuatu biar nggak kurang-kurang amat gitu. Dan yang tahu lu kurang di mana lu sendiri sebenarnya kan, gitu kan. Iya. Benar-benar. Karena kan akhirnya penyakitnya banyak orang insecure, terus jadinya bukan do something tapi malah mengasingkan diri. Iya. Bukannya jadi do something ya, tapi malah mengasingkan diri gitu. Cuman meratapi aja gitu. Meratapi aja ya. Akhirnya maksud gue kayak lo insecure misalnya terhadap A, lo kurang di A gitu ya. Orang lain juga kurang di B, kurang di C. Masing-masing punya kurangnya masing-masing kan. Betul. Iya, sama-sama insecure kita semua, santai aja. Santai aja tuh yang insecure tadi. Santai aja. Sayangnya namanya bukan nama asli sini. Perspektif namanya. Keren. Perspektif, men.
Wah, ini ada Ciledug hadir. Wih, gokil. Hadir Ciledug, nice. Cildak. Nah, ini ada yang nanya nih. Apa tuh? Menurut lo rapper yang jadi panutan dalam hidup terbesar lo siapa dan kenapa? Ya lu jangan panutan hidup lu, jangan rapper dong. Ini hidup nih. Lu Enggak, ini mungkin kayaknya buat diri lo sendiri. Panutan iya, lo buat siapa? gue pribadi gitu. Oh, lu juga iya, jawabnya gue gitu. gue nggak manutin rapper gitu. Maksud gue nih hidup nih gitu. Lu panutin rapper gitu. Kayak ada yang lain ada. Iya ada Nabi Muhammad gitu Nabi ya. Muhammad gitu misalnya. Iya kan? Iya. Panutan hidup loh kata dia. Kecuali tadi panutan berkarya. Nah, itu lebih beda. make sense ya. Iya dong. Panutan hidup men, maksud gue ada bapak lu gitu misalnya, kayak siapa om lu gitu. Yang kayaknya lebih berdampak dalam konteks kehidupan Lebih gitu. punya jasa Lebih ya. punya jasa gitu buat lu juga gitu. Jangan dong. Gitu, jangan lah ya. Kalau berkarya boleh lah ya. Tapi kalau Iya. berkarya siapa? Best boy panutan rappernya dalam berkarya. Rapper tuh Tyler udah pasti. Tyler. Tuh udah pasti. Asap Rocky. Oh ya. Dan rata-rata orang yang kayak gue bilang tadi, Tyler, Asap Rocky, Amine, terus siapa-siapapun itulah ya. Karena gue nggak bisa menyebut 1-2. Karena ada banyak sekali gitu. Gue tuh hasil dari banyaknya kehadiran manusia-manusia tadi gitu. Dan gue menjadi cabang satunya lagi lah dari kehadiran mereka semua. Rata-rata yang gue beneran ngefans itu ya kayak gue bilang tadi gitu loh. Yang cara mereka ngelakuinnya yang bikin gue ngefans. Bukan lagunya gitu. Ya mungkin ada. Lagu mungkin lu nggak suka ya, cuman Gua orangnya nggak suka, kan. tapi cara dia ngelakuinnya gitu, usahanya dan segala macam itu kan layak diapresiasi. Appreciate gitu. ya. Dan Oke. ya mungkin ada juga yang gue ngefans karena lagunya, tapi gue bahkan nggak, gue dengerin lagu dia mulu, tapi gue nggak matok dia dalam gue berkarya, nggak jadi referensi gue gitu. Oke. Ini belum ada pertanyaan lagi. Boleh. Kita lanjut. Pertanyaan lu, Lin. Pertanyaan yang udah gue siapin nih. Tadi udah ngomongin musik, udah ngomongin kolaborasi, sekarang ngomongin karir-karir busboy yang lain nih. Ya. Yang pertama adalah soal bersiaran ya, podcast dan radio ya. Yoi. Sebenarnya lu dari dulu udah suka siaran kah atau belakangan ini aja? Suka siaran gue nggak tahu karena gue nggak pernah siaran. Suka podcast gue nggak tahu karena gue nggak suka podcast. Tapi yang pasti gue suka ngomong. Gue suka ketemu orang, gue suka ngobrol, gue suka nongkrong. Jadi ya bedanya ini dalam wujud job aja. Iya, dibayar ya. Dibayar. Tapi Bedanya yang lo dibayar. lakuin, bedanya maksudnya ada SOP dan segala macam dan lain-lain ya, lebih profesional. Cuman intinya yang lo lakuin tetap ngobrol kan dan ketemu orang. Dan dua hal tadi emang gue udah suka banget dari dulu. Oke. Kan gue ngomong dulu. Nah, lu nemuin bakat ngomong lu ini atau mungkin lu sadar lu suka ngomong sejak kapan? Dari bocah kerjaan gue ngomong. Dari di Medan dulu Iya, ya. dari bocah kerjaan gue ngomong mulu. Dan akhirnya menghasilkan uang ngomongnya ini. Amin. Alhamdulillahnya. Gokil. Nah, selain podcast ya kan lu juga bisa dibilang fashion designer gak sih sebenarnya lu? Entah, gue sebenarnya layak disebut fashion designer atau enggak. Yang pasti gue bikin baju, iya, bikin sepatu, iya. Punya brand sendiri juga ya? Ada brand sendiri. Ya bikin lah gue demen bikin. Jadi sebenarnya akhirnya kalau ditanya sebenarnya hobi gue tuh bikin. Tapi Create medium something lah ya. to create ya, itu hobi gue. Tapi medium terfavorit gue tuh musik. Oke. Berarti lu lebih pengen dikenal sebagai musisi atau apa? Musisi tetap pasti. musisi ya. Semuanya mulai dari situ kan. Biarpun lu ada kerjaan-kerjaan lain, tapi ada horizon minat-minat gua, cakrawala gua kebukanya tuh dari situ gitu loh. dari musik ya. gitu, dari gua tahu musik gua tahu yang lain gitu, nggak ada musik gua nggak tahu yang lain. Lu suka musik dari kecil gitu, Dari kecil, yang pertama lu denger apa sih musik sebenarnya dulu pas kecil gitu? pas kecil banget. Kayak early memories lu soal musik tuh Musik apa? ya pasti musik anak nggak sih ya, Tina Tun, Trio Kuek Kuek udah pasti dong. Anak Indonesia men, nggak mungkin. Seumuran kita tuh beneran katalog musiknya banyak dulu. Iya, musik anak kecil ya Musik maksudnya. anak kecil tuh katalognya banyak gitu. Walaupun sekarang juga bisa kita bilang sebenarnya nggak dikit karena banyak dari global, dari online. Iya, Cocomelon ya gitu-gitu. Cocomelon, Baby Shark, apa segala macam. Dulu sih ya itu udah pasti itu sih. Oke, langsung kita switch. Tadi kita sempat beberapa kali nyebut Medan. Nah, kita ngomongin busboy yang ngerantau ya. Ya. Lu udah kapan nih? Dari sejak kapan sih ngerantau? Karena tahun 2014 gua ke Jatinangor, ke Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kuliah. Dan sekarang tinggal Di di Jakarta. Jakarta. Gua ke Jakarta 2019 bulan Februari setelah gua wisuda. Langsung ya. Langsung bulan Januari. Ada apa sih? Ada apa sih kayak
rintangan-rintangan ketika ngerantau pertama kali di kota Bandung terus Jakarta gitu? Ada dong ya, kalau Bandung tuh mungkin lebih ke daily life kali ya sebenarnya. Karena kan belum berkarir di situ. Beneran penyesuaian orang, beda budaya, beda cuaca, beda iklim dan segala macam, beda makanan. Banyak lah beneran ya, lu menyesuaikan total seada-adanya. Lu di tempat yang mana kulturnya sangat jauh dari kultur lu saat ini. Yang selama ini lu tahu gitu. Terus waktu ke Jakarta lebih penyesuaiannya lebih di karir sih. Oke. Karena waktu di Bandung juga gue udah main ke Bandung, waktu di Jatinangor gue tuh udah sering main di Bandung, udah ke Jakarta. Gue dapet lah maksudnya kayak kisi-kisinya kurang lebih seperti apa. Atau di kampus juga banyak berinteraksi sama orang Jakarta kan. Jadi berhadapan sama orang Jakarta tuh udah bukan suatu hal yang baru ya. asing gitu. Cuman berhadapan sama industrinya, sama skenanya itu kan baru. Iya, siap. Nah, ngomongin soal Medan juga, katanya lu sempat wawancara Cash ngeri-ngeri sedap ya. Benar. Itu ngomong pakai Benar bahasa Medan gitu. Iya, full blown Medan. Baik, seret. Gimana tuh perasaan lo? Mungkin belakangan ini lebih pakai bahasa gue lo terus gue lo. back to Medan roots. Ya, kayak lo pakai baju lo yang udah belel, tau gak sih lo, yang paling nyaman. Enak banget aja gitu. Iya, meskipun udah lama nggak dipakai tetap iya. nyaman ya. Tetap nyaman gitu. Ya itu bahkan lebih nyaman daripada baju pergi. Iya, kebayang gak lo? Iya. Baju kesayangan udah bolong, udah belel, pakai terus, udah kotor. Iya. Tetep aja gitu kan. Tetap itu nggak bisa lebih, tetap baju pergi lo yang cakep banget itu nggak lebih nyaman dari baju rumah lo yang tadi kesayangan tadi. Bener Ya kayak banget. gitu aja. Enak lah, nyaman gitu. Ya gue gitu. Oke, begitulah kisah kita dengan Busboy dari Medan ini. Karena waktu juga yang ternyata memisahkan kita. Thank you banget buat semua penonton HiPods kali ini. Mungkin Busboy mau ngasih tahu next ada apa dari Busboy? Next, pantengin brand gua, Jovem Studio. Kita akan Instagramnya mungkin? Yes, @Jovem, JOVEM Studio. Kita akan rilis sepatu terbaru nih. Wow. Kita akan rilis ini. Terus, Saya juga pakai nih. Oh bukan. Bukan. salah. Ada. Bakal ada offer khusus, terutama tanggal. Kita itu rilis belum bisa kita kasih tahu kapan publiknya secara online. Cuman kalau lo mau early access, kita tanggal 23 ini sampai tanggal 3 nanti akan available di Asau. A Space Among Us di Ruko Grand Wijaya Center. Itu lo bisa beli offline, lo bisa beli duluan dan bakal ada special offer. Jadi lo bisa langsung datang. Nah, tungguin aja tuh 23 Juni dikit lagi ya. 23 Juni, hari Kamis. Hari Kamis ini, pokoknya langsung aja cek IG-nya, rajin-rajin refresh biar dapetin produk terbarunya Jovem ya. Thank you lagi Busboy, seneng banget bisa ngobrol sama lo. Thank you. Dapat banyak inspirasi juga kita hari ini ya. Thank you. Thank you semuanya. Thank you juga 500 orang yang udah di sini. Thank you semuanya. Hush.